Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Alif Ramadan Al-Fatrizi dengan NIM 2310308011 yang kali ini akan membawakan materi tentang judul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan yang mencangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan selain masalah hukum, yaitu fikih, politik, yaitu siasah, juga masalah perniagaan atau ekonomi, yaitu muamalah. Al-Quran dan hadis sebagai dasar teori utama ekonomi yang digunakan oleh para khalifah, juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi. Nah, Muhammad Najatullah Siddiqi, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka, pada zaman mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami oleh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, juga oleh ijtihad pemikiran itu sendiri, dan tentu juga akal sehat dan pengalaman ikut berperan dalam hal ini. Seperti itu. Ada 3 fase sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama yaitu fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam, dimulai dari tahun 3 sampai 5 Hijriah atau 7 sampai 11 Masehi. Yang kedua ada fase kemajuan dari tahun 5 sampai 9 Hijriah atau 11 sampai 15 Masehi. Yang ketiga ada fase stagnasi dari tahun 9 sampai 13 Hijriah atau 15 sampai 9 Masehi. Yang pertama, fase peletakan dasar ekonomi Islam. Peletakan dasar pemikiran ekonomi Islam adalah para fuqaha, ahli fikih atau ahli hukum Islam. Kemudian para sufi, ahli tasawuf, dan ahli filsafat. Para pemikir besar muslim memiliki dasar pengetahuan dari ketiga keahlian tersebut. Ilmu ekonomi dari para fuqaha lebih bersifat normatif, terkait dengan berperilaku adil, kebijaksanaan, dan batasan yang diperbolehkan dalam menyelesaikan masalah dunia. Pemikiran para sufi cenderung memperhatikan kepentingan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri dan menghindari kecintaan terhadap material. Sedangkan pemikir ekonomi, para ahli filsafat muslim, memberikan perhatian kepada sa'adah atau kebahagiaan dalam arti yang luas. Secara umum dapat dikatakan bahwa perhatian para ahli filsafat muslim lebih berpusat pada masalah ekonomi makro, sementara para fuqaha lebih memperhatikan masalah ekonomi mikro. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh pemikiran fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada Abu Yusuf, terkenal dengan Al-Haraj. Yang kedua, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengklasifikasikan jenis pekerjaan dalam 4 hal. Yang pertama ijaroh, sewa menyewa, tijaroh, perdagangan. Yang ketiga ada ziroah, pertanian. Yang keempat ada sinaah, industri. Nah, yang ketiga ada tokoh Abu Ubaid Al-Qasim Ibni Salam yang terkenal dengan Al-Amwal. Yang keempat ada Ibni Miskawih, pertukaran dan peranan uang. Yang kelima ada Al-Mawardi, tentang peran pemerintahan dan kebijakan publik. Yang keenam ada Zaid bin Ali, tentang penjualan dengan 2 harga. Yang kedua, fase kemajuan. Fase kedua perkembangan pemikiran ekonomi Islam dihadapkan pada kenyataan publik, politik yang menyedihkan. Kebanyakan didasarkan atas kekuasaan ketimbang kehendak rakyat. Moral masyarakat menurun, kesenjangan antara yang kaya dan miskin meningkat. Tetapi perdagangan saat itu sangat maju, meskipun harus membayar pajak yang sangat tinggi dan pungutan yang sangat besar. Walau demikian, fase kedua ini dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim saat itu mampu menyusun suatu konsep tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh pada fase kedua atau fase kemajuan. Yang pertama, kita tahu ada Al-Ghazali, terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin, Al-Mustafa, Mizan Al-Amal, tentang perilaku individual, kewajiban penguasa, dan lain-lain. Yang kedua ada Ibnu Taimiyah, terkenal dengan Majmu' Fatawa, tentang mekanisme harga dan pasar, uang dan kebijakan moneter, dan lain-lain. Yang
Yang ketiga ada Ibnu Khaldun, Muqaddimah, tentang teori produksi, distribusi, siklus ekonomi, serta nilai uang dan harga. Yang keempat ada Al-Magrizi, tentang uang dan inflasi. Yang kelima ada Al-Syatibi, tentang Maqasid Al-Syariah, tentang hak milik. Ketiga ada fase stagnasi. Fase ketiga adalah era tertutupnya pintu ijtihad, independent judgment. Fase ini dikenal dengan fase stagnasi. Para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing. Walaupun demikian, terjadi pembaruan selama 2 abad terakhir. Mereka menyeru untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber pedoman hidup. Nah, pada fase ini juga yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah Khilafah Turki Utsmani, dengan kontribusi pentingnya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 5 abad. Kemudian kontribusi lain pada tahap ini terkait dengan konsep asuransi takaful atau asuransi syariah pada awal abad 19, yaitu seorang fuqaha mazhab Hanafi yang bernama Ibni Abidin menjadi tokoh ulama pertama yang membahas secara eksplisit definisi, konsep, dan pola transaksi asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Pembahasan tersebut kemudian diperkuat oleh Muhammad Abduh melalui fatwanya pada awal abad 20. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh fase stagnasi. Yang pertama ada Syekh Wali Allah, yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga ada Muhammad Abduh, yang keempat ada Muhammad Iqbal. Kesimpulannya adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam yang berkembang dari prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis yang menekankan keadilan, kesejahteraan, keseimbangan dalam ekonomi. Pemikiran ini dipengaruhi oleh para tokoh ulama seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Imam Ibn Taymiyah yang mengkaji ekonomi dalam konteks moral dan sosial. Pada era modern ini, ekonomi Islam berkembang dengan konsep seperti perbankan syariah, zakat, dan larangan riba untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan untuk membahas hal-hal itu semuanya. Sekian dari saya Dian Alif Ramadan Al-Farizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.